nggak cuma aku doang, dari pihak perusahaan, dari leader, dari teman-teman perusahaan, bahkan HRD itu pun mendapatkan pesan seperti itu. Dari situlah semua orang tahu kalau Dodi ini terjerumus masuk ke dalam judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, Wak. Di sini aku lagi dan lagi akan membawakan cerita mengenai korban dari judi online. Nah, sebelumnya aku sudah menghubungi nih temanku yang menjadi korban judi online. Aku cobalah menghubungi di situ. Nah, dia pun bilang cerita ya dirinya pada waktu itu memang terkena judi online dan sampai sekarang katanya dia terkadang masih juga bermain. Nah, di situ aku sempatlah mengundang untuk ya ayo kita ngobrol cerita-cerita biar nggak jadi tekanan dan siapa tahu aku nanti bisa memberi saran masukan dan kamu, Wak, dirimu nanti nggak lanjut bermain seperti itu. Nah, aku kemarin coba menghubungi untuk mengundang lah ke sini ya untuk cerita seperti ini. Nah, tapi dirinya nggak mau, Wak. Katanya ya udah ceritain aja nggak apa-apa. Nah, di video kali inilah aku akan cerita tentang mengapa awalnya orang ini bisa sampai masuk ke dalam seperti itu. Nah, ketika itu saat aku dan Dodi ini waktu itu ngontrak bareng satu kontrakan bersamaku. Gimana ya, Pak? Aku terinspirasi saja dari orang ini. Itu cara dia itu mengatur uang dari gajinya, kemudian dia diatur-atur, dia memiliki waktu 2 bulan bekerja. Aku yang hanya memiliki tabungan waktu itu sedikit lah, sekitar ya nggak nyampe 5 juta. Dodi ini sudah bisa beli motor, walaupun second, tapi kan ya sudah kelihatan lah di situ. Berarti ini orang bisa nyimpen duit nih, bisa ngatur duit. Dari situlah aku terinspirasi dari Bang Dodi. Tapi semua berubah, Wak. Ketika Dodi ini memiliki motor dan gabung bersama komunitas motor, perkumpulan teman-teman motor di perantauan. Di situ kan ada, pasti di perantauan ini ada perkumpulan teman-teman motor. Nah, di situ entah siapa yang mengajarkan Doni ini masuklah. Dia itu ketemu sama permainan yang namanya permainan slot. Di situ sejak saat itu Dodi ini sudah berbeda. Uang dari gajian dia pasti selalu sisihkan lah. Katanya awal-awal nggak apa-apa lah, cuma 200, nggak apa-apa lah, nggak seberapa ini. Tapi berawal dari yang kecil-kecil seperti itu, lama-lama membesar dan akhirnya semua bubar. Di situ Dodi yang notabene pada saat awal ini dia sangat pandai menyimpan uang, sangat mengatur uang ini, mengatur ketika gajian ini buat ini, yang ini buat nanti ini nih jalan-jalan, yang ini buat orang tua, yang ini buat tabungan. Pokoknya sudah pandai lah itu. Aku aja belajar dari dia. Nah, tapi setelah mengenal judi online itu perlahan tapi pasti ya, semua bahkan sampai tabungannya ini habis, Pak. Semangat kerja pun menghilang dari diri Dodi. Di situ Dodi awalnya yang deposit 200, lama-lama naik 500. Pernah dia mengambil dari uang tabungan, ada 10 juta pada waktu itu dia ambil, deposit sejuta. Dari pagi yang aku lihat, aku tidur bareng, aku teman satu kontrakan Dodi di situ. Dari habis maghrib sampai pagi full duduk ngopi, ngerokok sambil megang HP, tap layar HP terus. Paginya dia nggak tidur. Di situ di pagi hari Dodi ini lanjut lagi. Di siang harinya dia tidur karena katanya badannya nggak enak. Di sore harinya baru nih Dodi itu cerita
semalam dia nggak tidur, dia main ini, dia main permainan slot judi online, Pak. Di situ kalah habis hampir 15 juta. Uang itu memang nggak banyak mungkin bagi orang menengah, bagi orang menengah ke atas apalagi itu uangnya sedikit. Tapi bagi kami buruh pabrik, perusahaan, kerja harian, uang segitu itu sudah tabungan kami. Sudah 1 tahun mungkin 1 tahun lebih kami menabung baru dapat uang segitu. Tapi Dodi yang di luar kendali, yang sudah kecanduan permainan seperti itu, dirinya uang segitu 1 malam habis untuk deposit bermain judi online. Pada saat itu memang di hari libur dia full bermain seperti itu. Di hari Seninnya dia nggak masuk kerja, katanya sakit, katanya asam lambung naik. Nah, aku yang memang satu kerjaan dengan Dodi, aku masih tahu lah menyampaikan, Dodi lagi tidur, masih sakit perutnya. Nah, saat itu semua teman-temannya nggak tahu, semua teman-teman pekerjaannya yang mereka tahu ini Dodi anak yang rajin, baik, pandai lah mengatur uang. Nah, di situ Dodi ini mulai pinjol, mulai pinjam-pinjaman, nyari pinjaman. Di situ dia kadang kalau sudah duduk di kontrakan, sudah megang HP, dia sudah nggak tahu waktu. Di situ mau dari pagi sampai sore, kadang nggak makan, kadang makan sekali. Sesekali aku beliin makan buat makan itu, makan. Di situ Dodi pun ya makan sedikit-sedikit, nggak beranjak juga dari situ. Akhirnya, Pak, di situ aku ini juga berpikiran, nanti kalau aku kecanduan, aku masuk ke hal-hal seperti itu, pasti nasibku nggak jauh beda kayak Dodi. Akhirnya aku putusin lah, biarkan Dodi ngontrak di situ, dan aku pindah lah ke kontrakan sebelah. Di situ ya kita udah ngontrak satu kontrakan. Jadi saat itu Dodi sudah ngontrak sendiri, aku pun di situ ngontrak sendiri. Selang berapa minggu, Dodi ini sudah nggak masuk kerja berkali-kali, Pak. Males. Aku kalau inget, aduh, gimana ya? Susah, Pak. Aku bukannya nggak mau bilangin ya, lagi-lagi aku menyampaikan, aku bukannya nggak mau bilangin teman-temanku yang seperti itu. Sudah dibilangin berkali-kali, sudah berkali-kali bertubi-tubi dikasih masukan, dikasih saran, diperingatkan. Ya cuma mental kali ya, masuk keluar lagi, datang keluar lagi. Ya begitulah. Akhirnya ya sudahlah. Hidup dia, uang dia, hak dia, ya udah biarkan saja. Akhirnya mulailah dia pinjaman online tuh. Ketika dia pinjaman online, dari mana tahu, Bang? Nah, di sini aku tahu karena aku juga pernah nih dapat kontekan, dapat pesan, katanya suruh bilangin temannya si Dodi suruh bayar utang. Nah, yang dapat nggak cuma aku doang, dari pihak perusahaan, dari leader, dari teman-teman perusahaan, bahkan HRD itu pun mendapatkan pesan seperti itu. Dari situlah semua orang tahu kalau Dodi ini terjerumus masuk ke dalam judi online. Sudah jarang masuk kerja, sudah semangat kerja sudah nggak ada. Di sini Dodi semakin tertekan. Di tempat kerjaan sudah dijauhi lah, sudah menjaga jarak. Ya karena mau bagaimana lagi, kalau kita dekat dengan dia sudah, waduh, ujungnya sudah tahu, pasti akan dipinjamin duit. Ya tahu sendiri, Pak, kalau orang sudah pinjam uang, kalau kita ngasih, Pak, dia pinjam dengan minta-minta, kasihan kita ngasih, malah kita yang dimarahi, kita dilabrak, seakan-akan kita yang utang, kita mau utang, padahal
Uang itu uang kita. Kita mau meminta hak kita kembali. Makanya kebanyakan orang di situ sudah menjaga jarak dari Dodi ini. Satu ketika nih, saat itu Dodi ini dipanggil sama HRD-nya. Masuklah, dia dipanggil masuk ke kantor. Entah dia dibilangin apa, keluar ini dari raut wajah gelisah. Kerja pun sudah nggak benar lah. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, Dodi ini nggak ada kabar. Katanya sih, kata berita, omong-omongan dari teman-teman semua. Katanya waktu dipanggil HRD, Dodi ini ketahuan lah hutang pinjaman online. Dan perusahaan pun dihubungin, ditelepon, katanya untuk memberitahu Dodi supaya membayar hutangnya, melunasi hutangnya di pinjaman online. Dari situ Dodi sudah mungkin semakin tertekan. Kerja gajian juga cuma datang numpang lewat. Ya untuk menutupi lubang-lubang yang ia gali, hutang-hutang yang ia cari pada waktu itu. Mungkin saat itu Dodi udah nggak tahan, Wak. Dia pun cabut lah dari pekerjaannya. Nah, kami semua pun teman-temannya ini berpikiran begini. Saat bekerja saja punya uang masukan, dia mau melunasi hutang bingung. Apalagi ini. Sekarang dia di mana? Kabar nggak ada, menghilang kontrakannya. Barang-barang di kontrakan masih ada, ditinggal. Yang dibawa ya cuma barang-barang kecil lah, HP, barang-barang yang lain. Waktu itu bapak kontrakan yang tahu hal itu, ya udah, karena masa kontrak, masa bayar kosnya masih 2 minggu lagi, ya udah dibiarin, siapa tahu nanti orangnya kembali. Di situ sejak saat itu aku dan teman-teman satu kerjaan nggak tahu inilah kemana Dodi yang saat itu memang perantauan dari salah satu kota di Jawa Timur sana, yang kita bertemu dengannya hanya di perusahaan, kita kenal dari situ, ya kita nggak tahu keluarganya di sana bagaimana. Dodi ini hilang kabar sejak saat itu. Dia nggak pernah kontak-kontakan lagi, nomor-nomor kita juga sudah mencoba menghubungi, menelpon, di mana sekarang, kabarnya bagaimana. Di situ juga sudah nggak bisa dihubungi lagi, Wak. Kayaknya dia sudah ganti nomor, entah menghilang, lari kemana, kita juga nggak tahu. Nih, di sini nih, banyak banget nih pelajaran, banyak banget nih hal-hal yang bisa kita ambil dari kelasnya Dodi, yang sudah tahu bisa mengatur uang, bisa menyisihkan hasil kerja, yang gajinya pada waktu itu UMR sedikit, bisa menabung, investasi, memiliki simpanan. Di situ saja bisa hancur sehancur-hancurnya, mental juga hancur, kepercayaan apalagi sudah hancur di lingkungan itu, nggak tahu di tempat barunya dia seperti apa. Nah, di situ berawal dari komunitas motor. Nah, kita mau berteman dengan siapa saja nggak masalah sebenarnya, kok. Tinggal kita menjaga dirinya bagaimana, kontrol dirinya bagaimana. Tapi bisa dilihat nih, Pak, kalau kita bukan pilih-pilih teman ya, Pak. Kalau di tongkrongan ini membawa hal yang negatif, jauhilah, carilah yang lain. Jangan tetap di situ, karena kalau tetap di situ, ya mau nggak mau sudah pasti ikut terjerat, terbawa arus circle di tempat itu, Pak. Mungkin kalau Dodi ya masih ingat aku, nonton video ini, tolong Dot, berubah Dot. Ini nggak baik buat masa depanmu ke depan. Pikirkan dirimu, masa depanmu masih panjang, Dot. Oke Dot, terima kasih ya. Semoga kamu bisa berubah dan jadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.